Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today I want to continue our material about the clause. Okay. Actually, in our last meeting, we already discussed about the clause, and some of you already know what is the clause, what is differences between independent and dependent clause. Okay. But for today, I want to explain again about the clause. In this recorded video, I will explain about the clause in two languages, English and Indonesia. Hari ini kita akan membahas tentang the clause. Mungkin kalian sudah tahu bahwasannya klausa itu adalah kalimat yang terdiri dari subjek dan verb, seperti itu. Nah, untuk penjelasan lebih lengkap juga bisa dilihat di buku diktat kalian tentang the clause, dan karena memang sudah saya sediakan di situ ya kan, seperti itu. Nah, jadi di clause ini dia ada independent dan dependent clause ya. Nah, kalau independent clause ini artinya dia yang bisa berdiri sendiri, seperti itu, bisa berdiri sendiri karena terdiri dari subjek dan verb, seperti itu. Dan express a complete thought ini maksudnya adalah satu kalimat itu bisa dikatakan kalimat jika dia mempunyai subjek, verb, objek yang berupa adverb dan modifier. Sebagai contoh, Jim studied in the sweet shop for his chemistry quiz. Jim sebagai subjek, studied sebagai kata kerja, in the sweet shop itu sebagai objek, tapi sini dia masuk dalam adverb, keterangan tempat, for his chemistry quiz. Ini sebagai modifier untuk menerangkan apa sih yang dilakukan Jim di sini. Seperti itu. Nah, kalau dependent clause artinya dia tidak bisa berdiri sendiri sekalipun dia ada subjek dan verb. Maka dia harus digabungkan dengan kalimat yang lain, seperti itu. Nah, untuk menggabungkan satu kalimat dengan kalimat yang lain, maka dia membutuhkan suatu konektor atau penghubung. Sebagai contoh, after, although, as, if, because, before, even if, even though, if, in order to, since, to, and unless. Nah, sebagai contoh, even though Jim fails to follow the examination. Nah, kalau dilihat di kalimat ini, apa sih penyebab Jim gagal untuk mengikuti ujian? Otomatis harus dicari tahu apa sih penyebabnya gitu. Maka ini dikatakan dependent clause. Maka bagaimana sih caranya agar kalimat ini dia bisa menunjukkan suatu complete meaning atau makna yang lengkap? Maka dia digabungkan dengan kalimat yang lain. Contoh, Jim submit his assignment even though he fails to follow the examination. Seperti itu. Nah, jadi sini lengkap. Jim memasukkan atau Jim mengumpulkan tugasnya. Dia gagal untuk mengikuti ujian. Nah, ada kata even though di sini. Even though itu artinya meskipun, walaupun, seperti itu. Nah, even though ini untuk fungsinya sebagai penghubung antara satu kalimat dependent clause dengan kalimat yang lain, gitu. Entah itu dependent clause or independent clause, seperti itu. Okay, to connect between the independent clause and dependent clause, you may use coordinating conjunction and independent marker word. Gitu. Nah, jadi yang namanya conjunction itu di dalam clause itu sangat
berpengaruh besar untuk menghubungkan dua klausa, baik yang berupa independen atau independent clause. Nah, kita lihat di sini coordinating conjunction. Ada and, ada but, ada for, ada or, nor, so, dan yet. Nah, ini dipakai untuk menghubungkan dua independent clause. Berarti dua kalimat yang sudah mempunyai subjek, verb, dan complete meaning. Gitu dia. Memakai conjunction yang seperti ini, namanya coordinating conjunction. Seperti itu. Ya. Contoh, James studied in the sweet shop for his chemistry quiz. Ada subjek, ada verb, ada objek. Ada modifiernya. But it was so hard to concentrate because of the noise. Subjek, verb, to concentrate. Di sini dia tambah kata kerja lagi tidak apa-apa, because of the noise sebagai objek. Seperti itu. Ingat ya, bahwa coordinating conjunction itu hanya dipakai untuk menggabungkan dua independent clause. Seperti itu. Dan jangan lupa ditaruh koma di sini. Seperti itu, untuk memisahkan dia antara satu independent clause yang pertama dan yang kedua. Nah, yang kedua independent marker word. Seperti itu. Independent marker word ini, kalau bisa dilihat di sini dia. Nah, ini dia menghubungkan kalimat, oke. Menghubungkan kalimat, dia juga berupa independent clause, seperti itu dia. Walaupun terkadang di beberapa sumber atau di beberapa buku, dia juga bisa memakai satu dependent dan satu dependent word, seperti itu. Dia. So, apa sih perbedaan antara ini dengan ini, antara coordinating conjunction dengan ini dengan independent marker word? Nah, ini dipakai hanya bisa di tengah-tengah kalimat seperti ini. Tapi kalau yang ini dia bisa dipakai seperti consequently, however, nevertheless, itu bisa dipakai di depan kalimat. Seperti itu. Nah, kita lihat contoh nih. James studied in the sweet shop for his chemistry quiz. Titik 2, however, titik 2 ini namanya semicolon. Kalau di dalam writing English namanya semicolon. Artinya menambahkan ide baru tapi tanpa memulai kalimat yang baru gitu. Ya. However, it was so hard to concentrate because of the noise, seperti itu. Nah, ini tetap ada dua kalimat independent clause dia, tapi dipakai sini independent marker word seperti however, artinya juga meskipun. Nah, tambahan informasi kalau bahwasannya ini semua sangat penting dipakai jika kalian dalam menulis, seperti itu. Namanya transition signal, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana sih cara menghubungkan antara dependent dan dependent clause? Seperti itu. Nah, untuk menggabungkan dependent dan independent clause, dia bisa memakai kata-kata seperti ini. After, as, before, once, since, until, dan while. Sebagai penghubung antara independent clause dan dependent clause. Seperti itu. Walaupun clause-nya itu di depan di awal misalkan dependent atau independent juga tidak jadi masalah. Sebagai contoh, after Jim failed in last month, he prepared himself to follow next examination next month. Seperti itu. Nah, after-nya ini diikuti dengan dependent clause. Seperti itu. Baru diikuti dengan independent clause. Dan ada tanda koma sebagai pemisah satu klausa dengan klausa yang lain. Seperti itu. Bisa nggak kira-kira, misalkan ini diubah nih, ini taruh di depan. Bisa. Tuh kan. Jadi misalkan, he prepared himself to follow next examination next month. Kita lihat konektornya. Itu misalkan,
Di sini ada kata after. After gym fair in last month, seperti itu. Jadi dia mempersiapkan dirinya untuk mengikuti ujian bulan depan setelah dia gagal mengikuti ujian bulan lalu. Itu dia. Jadi tidak jadi masalah selama konektor ini yang dipakai untuk menghubungkan antara dependent dan independent clause. Seperti itu. Sekarang kita lanjut tentang noun clause. Jadi clause itu ada terbagi dalam beberapa jenis ya. Ada noun clause, ada adjective clause, ada adverb clause. Adverb clause ini banyak sekali dan ada juga prepositional clause, cuman saya tidak cantumkan. Nah, kita sekarang bahas tentang noun clause. Jadi noun clause itu adalah, kalau kalian bisa lihat, noun clause itu adalah bentuk kalimat yang di depannya itu memakai question word. Who, whom, whose, that, what, which, why, where, when, dan how. Seperti itu. Nah, polanya ada subject verb, question word, subject, verb. Itu aja diingat. Saya ulangi polanya untuk noun clause itu subject verb, question word, subject, dan verb. Seperti itu. Nah, ada kata that di sini. That ini juga bisa dipakai sebagai bagian daripada noun clause. Itu. We all sure that we can finish our studies on time. Itu. Nah, harus dipahami teman-teman bahwa setelah question word atau that itu harus diikuti dengan subjek. Dia tidak bisa lagi kata kerja. Kalau gitu berarti salah. Itu dia. Nah, ketika dengan dilation. Nah, kalau dilation ini